Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin tanggal 6 September tahun 2021. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, pasal 1 ayat 24 sampai pasal 2 ayat 3. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi, supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 6 ayat 6 sampai 11. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan Dia. Tetapi Ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu Ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian,
dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah radikal dalam cinta. Radikal sebenarnya berasal dari kata radix yang berarti akar. Radikal bisa diartikan mengakar. Jika demikian, semua orang Kristen seharusnya radikal. Artinya, semua orang Kristen harus makin mengakar dalam Kristus dan berbuah dalam kasih sesuai ajarannya. Sayangnya pada masa sekarang, kata radikal telah menjadi negatif dan bahkan sangat menakutkan. Orang-orang beragama yang radikal dianggap tidak ramah, suka menghakimi dan suka mengkafirkan orang lain. Orang-orang radikal dianggap tidak cocok untuk hidup di dalam masyarakat modern. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada masa Tuhan Yesus juga adalah orang-orang yang radikal secara agamawi. Mereka menguasai kitab Taurat dan hukum Musa. Sayangnya, kemampuan tersebut justru dipakai untuk menghakimi dan bukannya menyelamatkan sesama. Tuhan Yesus juga berjumpa dengan orang-orang radikal ini. Mereka tidak ramah, mudah marah, dan suka menghakimi atas nama agama. Dalam Injil dikatakan bahwa mereka mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Inilah yang ingin diubah oleh Tuhan Yesus. Pemahaman akan ilmu agama bukanlah alat untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Kedalaman religius seseorang diukur bukan dengan semakin banyak ayat dan hukum yang dihafalkan, melainkan karena semakin banyak mencintai sesama. Saudara-saudariku terkasih, dalam dunia real dan virtual, kita bisa menjumpai banyak ilmu agama. Kita bisa mengakses ilmu teologi, kitab suci, dan liturgi. Semua itu arahnya agar orang Kristiani bisa semakin radikal secara positif, yang berarti mengakar dalam mengasihi Tuhan dan sesama. Semoga kekayaan iman dan agama yang diperoleh tidak menjadikan kita panitia akhirat yang menentukan siapa yang masuk surga dan neraka, melainkan membuat kita semakin rendah hati dan mencintai tanpa batas. Semoga demikian. Amin.